Realme 8 5G. Ini adalah handphone mid-range seri angka pertama Realme yang memiliki fitur 5G. Jualan utama handphone ini sesuai dengan embel-embel yang ada di namanya, ya apalagi 5G. Tapi kalau cuma jual 5G doang, udah nggak spesial lagi lah ya, udah banyak yang lain di Indonesia. Nah, yang spesial adalah harganya. Walau kami belum tahu harga resminya saat pembuatan video ini, tapi harga dari Realme 8 5G diklaim Realme sebagai HP 5G yang paling terjangkau di Indonesia. Gosipnya sih under 3,5 juta, men. FYI aja, spesifikasi handphone ini berbeda ya sama Realme 8 yang sebelumnya rilis di Indonesia. Nggak cuma nambah fitur 5G doang. Makanya sebenarnya menarik juga buat ditelaah lebih lanjut barangnya seperti apa dan experience-nya, user experience-nya jelas bagaimana. Seperti biasa, K2G nggak akan review yang isinya bacain spek. Kalau itu yang kalian cari, pantau aja grafis yang muncul di sisi kiri atau sisi kanan layar kalian. Karena handphone ini jualan utamanya 5G, kita mulai dari situ dulu. Ya, makin kesini makin banyak orang yang concern akan jaringan 5G dan buru-buru pengen upgrade ke handphone 5G untuk merasakannya. Realme melihat momentum ini dan ingin memanfaatkannya, terutama dengan pricing yang berani untuk sebuah handphone 5G. Ya, nggak ada salahnya juga. Namun hal basic yang perlu kalian ketahui, sejujurnya implementasi 5G di Indonesia masih berada di tahap super awal. Dan cara kerjanya di Indonesia sendiri itu masih complicated ya, alias nggak umum. Contohnya, approach yang dilakukan Telkomsel sebagai operator 5G pertama di Indonesia. Mereka menggunakan combo atau pairing di band N40 dan N3. Combo ini nggak tersedia di banyak HP, terlepas mereka memiliki support band N40 dan N3. Clarify dikit. Jadi ketika sebuah HP punya band punya N3 dan N40, tapi mereka nggak bisa mengkombongkan keduanya, ya nggak bisa intinya. Ini kejadian juga di beberapa HP flagship resmi sekalipun. Nah, sama halnya dengan Realme 8 5G, dia ini ada N3, N40 punya, tapi kombonya yang belum tersedia. Setidaknya untuk tahap awal ini dengan operator Telkomsel ya. Terus info yang kami dapatkan juga, Realme masih dalam proses testing lebih lanjut dengan beberapa operator untuk meng-enable 5G pada Realme 8 5G. By the way, kami udah pernah menjelaskan panjang lebar banget yang gue ngomel-ngomel itu waktu itu di satu video tentang 5G ini di Instagram, di YouTube. Bisa nonton videonya, link ada di cards kanan atas. Sebenarnya juga bukan cuma masalah bands doang si 5G ini kan. Ada satu hal yang namanya whitelist. Jadi hanya nomor-nomor yang sudah didaftarkan di daftar putihnya Telkomsel itu yang sangat eksklusif itu yang bisa menikmati tahap awal 5G ini. So, ya bands-nya doesn't really matter jadinya kan. Ya mudah-mudahan sih operator lain segera nyusul bawa 5G ke Indonesia, jadi kita punya opsi yang lebih banyak. Intinya ketika kalian berkeinginan membeli Realme 8 5G ini bukan berarti kalian bisa nyobain 5G langsung loh ya. Tapi yang kalian bayarkan adalah rasa future proof dengan harga yang sangat bersahabat. 5G membawa berkah ke performa. Itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan performa Realme 8 5G. Soalnya prosesor yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 700 5G dengan proses fabrikasi 7nm. Yang gak lama lagi nih mid-range kayaknya pakai 5nm nih men. Makin kayak HP high-end aja. Info aja nih, Realme adalah yang pertama memakai prosesor ini di Indonesia. Secara benchmark angkanya asik banget ya. Harusnya minimal handphone 5 jutaan lah yang begini. Alhasil handphone ini berasa ngebut untuk semua kegiatan sehari-hari dan kami yakin dengan performa seperti ini dipakai untuk long term masih akan reliable. Apalagi Realme UI 2.0 berasa light dan fitur personalisasinya dijamin buat kita betah. Nggak sampai di situ, internalnya pun gede, 128GB. Ada SD card slot pula. Demikian juga dengan RAM-nya 8GB. Nah nih, ngomongin soal RAM nih, Realme sekarang juga punya fitur Dynamic RAM Expansion. Sebelumnya udah pernah kita bahas kok. Intinya kalau kalian ya hardcore banget multitaskingnya, Realme nyediain tambahan RAM up to 5GB yang diambil dari internal storage. Dipinjam sementara untuk ngebantu RAM bawaan. Kayak apa ya, swap file, page file gitu. Ya kita sih kayaknya multitaskingnya belum sampai segitunya ya, tapi nice lah.
Walaupun punya benchmark yang lumayan tinggi, kenyataannya problem MediaTek di mana SoC barunya lamban diadopsi beberapa game masih ada di sini. Contohnya di PUBG cuma mentok di Smooth Ultra dan HD High. Di settingan tersebut, dipakai main adem-adem aja dan cukup stabil. Touch response-nya bagus, di slide pelan-pelan responsif. Di tap cepet-cepet juga minimal delay-nya. Nah, udah support 5G, performa bagus, baterai nggak boleh ketinggalan. Size-nya besar, 5000 mAh. Ketahanan baterai pas dipakai jalanin 5G bagaimana ya kami nggak tahu, karena kan belum bisa dicoba. Tapi just info, pas ngotak-ngatik settings, ada yang namanya fitur Smart 5G, yang mana berfungsi untuk switch otomatis antara 4G dan 5G berdasarkan kekuatan sinyal di sekitar kita. Ya tujuannya untuk menghemat baterai. Nanti kita coba deh kalau udah bisa. Yang bisa kami report sekarang, handphone ini dengan penggunaan medium to heavy minimal bisa tahan seharian. Nggak jarang lebih dari sehari. Cuma yang rada PR tuh ngecasnya masih cukup lama ya, karena chargernya dapatnya 18 watt doang. Tinggal tidur aja sih kayaknya. Ngomongin HP dengan baterai yang tergolong besar, bodi Realme 8 5G ini cukup langsing dan ringan. Ya nggak ada masalah nih gue nenteng berlama-lama. Desainnya sendiri simple dan klasik alias main aman. Kita nggak punya komplain sih soal itu. Walaupun kalau finishingnya matte bakalan terlihat lebih elegan. Fitur-fitur basicnya lengkap. Sensor-sensor standar, NFC khusus buat pasar Indonesia ada, triple slot yang mendukung SD card sampai dengan 1 tera, dan output speaker yang oke. Untuk bisa memberikan handphone dengan beberapa kelebihan yang sudah kita bahas sebelumnya dengan pricing yang bagus, tentu ya ada beberapa trade-off atau yang dikurangin. Yang pertama, jelas bodinya terbuat dari plastik. Artinya bukan yang paling premium, tapi bukan yang paling kurang oke juga di kelasnya. Yang kedua, layarnya masih IPS LCD, belum AMOLED. Ya perlu dicatat, kualitas layar yang digunakan menurut kami cukup baik untuk ukuran layar IPS LCD. Layarnya tuh terang ya, terus bocor-bocor cahaya ala IPS-nya minimal, warnanya keluar, konten HD di Netflix jalan, dan yang paling penting juga refresh rate-nya udah 90Hz. Ini punya andil ya buat navigasi yang smooth di UI. Buat yang belum pernah coba layar AMOLED, bakalan fine-fine aja menikmati konten di layar 6,5 inch beresolusi Full HD Plus ini. Lanjut ke kekurangan yang ketiga, kamera. Gue paham, kamera bukan jualan utama dari Realme 8 5G ini. Tapi dengan harga 3 jutaan rasanya kok untuk persaingan zaman now ada yang miss ya kalau nggak dikasih lensa ultra wide. Kami lebih prefer kalau lensa makro dan black and white di sini digantikan lensa ultra wide yang jelas lebih berguna. Terus belum juga bisa merekam resolusi 4K. Ini sih lebih ke keterbatasan sepertinya karena SoC-nya ya. MediaTek Dimensity 700 emang ngebatasin video capture di 1080p 30fps. Sama ya kayak kamera utama 48 megapiksel. Kamera selfie 16 megapikselnya juga maksimal merekam di resolusi 1080p 30fps dan stabil, tapi jangan lupa hidupin fitur stabilisasi. Ya udah, sekarang kita lihat aja sampel foto-fotonya. Mayoritas foto yang gue jepret hasilnya oke, gue yakin nggak akan mengecewakan untuk sekedar mengabadikan momen dan meramaikan sosmed kalian. Ya all good lah, oke. Tapi hal penting yang gue notice, night mode-nya untuk kamera depan somehow nggak lebih baik dari autonya ya, cenderung lebih soft. Dan untuk night mode di kamera belakang, kalau tangan goyang dikit aja itu fotonya jadi rada blur, jadi harus benar-benar stabil. Gue berharap ini isu software doang. Singkat cerita, untuk saat ini Realme 8 5G adalah pintu masuk yang paling harganya bersahabat ya untuk memberikan rasa secure atau aman untuk kedepannya menyambut kedatangan 5G di Indonesia. Yang udah berkali-kali kami sampaikan, penerapannya di tahap awal ini masih sangat complicated terms and condition-nya.
Spesifiknya, HP ini lebih cocok untuk early adopter dengan budget terbatas dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari Realme 8 5G ini demi memiliki HP 5G. Ya minimal pamer dulu lah, 5G ini HP gue. So guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tunggu rancangan kami berikutnya. Bye guys. Bye.